Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kesaktian Manggolo Majapahit Gajah Kencono bagian 10. Adu kesaktian kuda Anjampiani Putra Ronggolawe versus Windu Janur. Keparat engkau Anuraga, teriak pendeta itu seraya loncat menerkam. Rupanya ia benar-benar marah. Hampir kering ludah di mulut, hampir habis napas menghambur. Namun sia-sia belaka. Ia hendak menggali keterangan dari Anuraga. Hanya kekerasan yang dapat mewujudkan keinginannya. Dipa yang sejak tadi berdiri terlongong mendengarkan percakapan Brahmana muda dengan pendeta tak dikenal itu, terkejut sekali melihat serangan itu. Belum ia sempat berbuat sesuatu, tiba-tiba bahunya didorong oleh Brahmana Anuraga sehingga ia terlempar ke dalam semak. Dipa, lekas pulang. Bruk, Dipa tersuruk ke dalam semak. Ia terkejut merasakan tenaga Brahmana sedemikian kuatnya, dan lebih heran pula walaupun dilempar begitu keras, namun ia tak merasa menderita suatu cedera. Sadarlah ia bahwa Brahmana muda itu tak bermaksud buruk kepadanya. Jelas Brahmana itu menyuruhnya pulang agar tak menderita sesuatu dari perkembangan perkelahian yang tak dapat diduga akibatnya. Ah, paman Brahmana itu sungguh sayang padaku. Aku harus menurut perintahnya agar dia tidak kecewa, kata Dipa dalam hati. Secepat menentukan keputusan, anak itu terus beringsut menyurut keluar dari semak. Akan tetapi baru berjalan beberapa langkah ia berhenti. Ah, paman Brahmana itu seorang berbudi. Saat ini ia sedang menghadapi bahaya. Pendeta itu marah dan benci sekali kepada paman Brahmana. Kemungkinan dia dapat membunuh paman Brahmana. Kalau aku pulang, bukankah aku tak mempunyai kesempatan untuk menolong paman Brahmana? Dipa menimang-nimang. Cepat sekali ia mengambil keputusan untuk sembunyi dalam semak dan menyaksikan perkelahian mereka. Kalau paman Brahmana menang, aku tak perlu unjuk diri dan terus menyelinap pulang. Tetapi apabila paman Brahmana kalah, dapatlah aku membantu sekuat kemampuanku. Dengan langkah bersingkat-singkat agar jangan menerbitkan suara, anak itu menyusup ke dalam gerumbul. Dari celah-celah daun ranting, ia menyingkap dan memandang ke arah tempat pertempuran. Hampir ia bersuara girang karena melihat paman Brahmana Anuraga masih tetap tak kurang suatu apa. Kemudian timbul rasa kagumnya menyaksikan kelincahan dan ketangkasan Anuraga bergerak. Diam-diam ia mengakui apa yang dituturkan Brahmana muda tadi bukan cerita khayal, bahwa berkelahi itu ada juga caranya yang disebut ilmu tata gerak, dan bahwasanya yang telah mencapai latihan pada tataran tinggi akan dapat bergerak selincah burung sikatan, segesit kijang lari. Ah, mudah-mudahan paman Brahmana dapat menang agar kelak aku mendapat kesempatan menerima ilmu ajarannya. Diam-diam Dipa berdoa. Anak itu hanya menilai dari pandangan matanya. Ia tak mengetahui bahwa sesungguhnya Brahmana Anuraga harus mengerahkan seluruh tenaga dan kepandaiannya untuk menghindari serangan pendeta yang menggebu-gebu seperti harimau buas hendak menerkam. Ternyata keangkuhan dan kebengisan pendeta tak dikenal itu memang mempunyai dasar. Ia mengandalkan akan kedikjayaannya dalam ilmu kelahi. Walaupun hanya menyerang dengan tangan kosong, pukulannya itu menimbulkan sambaran angin tajam yang sangat keras. Dan setiap pukulan, terkaman maupun tusukan dengan jari selalu mengarah bagian tubuh lawan yang berbahaya. Sifat kepribadiannya sebagai seorang pendeta lenyap berganti dengan sikap seorang pembunuh yang haus darah. Brahmana Anuraga terkejut. Ia menyadari bahwa pukulan pendeta itu dilambari dengan pancaran tenaga murni dari cakram Manipuro. Ialah pemusatan sumber tenaga dan kekuatan hidup dalam tubuh manusia. Letaknya di bagian pusar.
Dengan penyaluran tenaga inti dari pusar cakra Manipura itu akan menimbulkan daya gerak yang bukan olah-olah dahsyatnya. Kedahsyatannya tak di bawah dari beberapa aji pukulan yang sakti. Hanya bedanya bila skala aji pukulan itu pada umumnya dilambari dengan pengantar mantra, tenaga inti dari sumber cakra Manipura itu dapat dilatih sedemikian rupa sehingga dapat disalurkan ke bagian tubuh yang dikehendaki. Brahmana Anuraga bertambah heran, makin membesarlah rasa keingin tahu siapa gerangan pendeta yang memusuhinya itu. Telah disingkap dalam timbun ingatannya untuk mengenal pendeta itu, namun sia-sia. Tak pernah ia bersua dengan pendeta itu. Ada juga yang ditemukan, namun ia merasa ingat-ingat lupa. Ialah nada suara pendeta itu. Rasanya ia pernah mendengar, tetapi entah di mana. Sesaat timbullah keputusasaannya. Betapapun harinya jelas pendeta itu memang bertujuan untuk mencari dan menekannya. Takkan terpisah jauh dari duganya bahwa pendeta itu tentulah anak buah dari seseorang atau suatu persekutuan yang bertujuan mencari patung Buddha Aksobia yang hilang dalam mazhab Gajah Kencono. Sekurang-kurangnya pendeta itu tentu mempunyai latar belakang yang mendendam permusuhan kepada dirinya. Serempak meremanglah bulu roma Brahmana Anuraga ketika terlintas dalam benaknya untuk menggunakan ilmu tenaga sakti Raja Kalacakra. Masih berkesan dalam ingatannya ketika gurunya memberi pesan bahwa ilmu sakti Raja Kalacakra itu bukan olah-olah akibatnya. Apabila telah mencapai tataran tinggi, ilmu itu dapat menghantam hancur batu gunung, merupakan ilmu pamungkas untuk menyirnakan kejahatan. Oleh karena akibatnya yang ditimbulkan oleh kedahsyatannya, maka ilmu itu tak boleh digunakan sembarangan, tak boleh digunakan kepada kaum pemeluk agama Tripaksa, narapraja yang jujur dan berjasa, orang-orang yang berbudi baik. Ilmu Raja Kalacakra hanya dibenarkan untuk menghadapi lawan yang jahat atau untuk membela diri dari bencana maut. Pendeta ini angkuh dan ganas. Setiap saat jiwaku terancam dari maut yang dihamburkan pukulannya, dan dia memiliki kepandian hebat. Terpaksa aku harus mengeluarkan ilmu Raja Kalacakra untuk menanggulanginya. Pada saat Brahmana Anuraga hendak melaksanakan keputusannya, sekonyong-konyong pendeta itu merubah gaya serangannya. Sepasang tangan berhamburan menyilang dan menggunting, menjepit dan mengapit, tak ubah seperti bentuk selo penangkap atau sepasang pintu batu. Dan bahkan kedua tangan pendeta itu bergerak sedemikian cepat sekali sehingga saat itu leher Anuraga terancam dari kanan dan kiri. Anuraga terasa hilang semangatnya. Cepat ia menyurut mundur lalu hendak menghindar ke samping. Namun ia terlambat sudah. Bahu sebelah kanannya telah terjepit oleh sepasang tangan yang keras seperti baja. Seketika lumpuhlah separuh tubuhnya. Dalam keadaan sadar tak sadar, pikiran Brahmana Anuraga yang mulai melayang ke alam tanpa pegangan itu tiba-tiba memancarkan seperti cahaya kilat. Cahaya yang segera menerangi kesadaran hatinya bahwa saat itu merupakan saat mati hidup baginya, bahwa apabila ia tak mengadakan gerakan perlawanan, tulang bahunya tentu remuk redam dihimpit sepasang tangan selo penangkep dari pendeta itu, dan bahwa kematiannya itu akan menggagalkan cita-cita perjuangannya untuk menyelamatkan kerajaan Mojopahit. Saat itu barulah ia menyadari betapa arti dirinya dalam ikatan kelompok. Ia mendesis, menahan rasa sakit hebat ketika saat itu pendeta memperkeras jepitan tangannya. Anuraga merasa pening, pandang matanya berbinar-binar, nafas terhimpit amat sesak. Beberapa detik lagi, tak boleh tidak urat jantungnya pasti remuk. Anuraga kerahkan sisa kekuatan yang masih dimilikinya. Diantar oleh hamburan hardik menggeledak, ia ayunkan tangan kiri menghantam dada pendeta. Anuraga terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang dan rubuh terduduk di tanah. Separuh tubuhnya masih pekat dan mati rasa.
Karena terlepas dari jepitan baja, darah pada separuh tubuhnya itu lari sekencang kuda binal. Apabila tak cepat dikendalikan, tentu akan nyasar melanda sekujur tubuhnya. Akibatnya ia tentu cacat salah sebuah anggota badannya. Cepat ia melirik ke muka. Tampak pendeta itu pun terhuyung-huyung beberapa depat dan jatuh tertutuk di tanah pula. Dari mulutnya masih terlihat darah segar. Jelas bahwa dia telah muntah darah terkena pukulan Raja Kalacakra. Andai kata separuh tubuh Anuraga tidak mati rasa sehingga pukulan Raja Kalacakra itu dapat dilambari dengan tenaga penuh, pendeta itu pasti hancur dadanya. Melihat pendeta itu pejamkan mata untuk melakukan pernapasan, Anuraga pun segera meramkan mata, mengosongkan pikiran dan mulai menyalurkan napas untuk menguasai peredaran darahnya yang bergejolak kencang. Demikian suasana yang dihantui maut. Saat itu telah tenang kembali. Keduanya sedang giat melakukan pernafasan untuk memulihkan cedera yang mereka derita. Dipa menyaksikan apa yang telah berlangsung. Betapa ingin sekali ia keluar dari semak persembunyiannya untuk memberi pertolongan kepada paman Brahmana yang baik budi itu. Namun ia takut Brahmana itu marah karena menganggap ia tak mau menuruti perintahnya. Sesaat sebelum menemukan langkah yang harus dilakukan, teringatlah ia akan pembicaraan sengit antara paman Brahmana dengan pendeta tak dikenal itu. Kuda Anjani, Ronggolawe. Ulangnya dalam hati, bukankah paman Brahmana tadi menceritakan tentang Ronggolawe? Benarkah dia kuda Anjampiani, putra Ronggolawe yang minta dibelikan mainan kereta perang itu? Dipa mengangguk-angguk. Bukankah dahulu kuda Anjampiani ingin jadi senopati perang seperti ayahnya? Mengapa sekarang menjadi seorang Brahmana? Mungkin pendeta itu ngawur. Tetapi menilik paman Brahmana itu dapat menuturkan cerita Ronggolawe begitu jelas, kemungkinan bukan mustahil kalau dia benar kuda Anjampiani. Demikian Dipa menelusur kecerdasannya untuk menyingkap tabir rahasia yang menyelubungi diri Brahmana Anuraga itu. Kemudian meningkatlah perhatiannya kepada pendeta itu. Siapakah pendeta itu? Mengapa ia mencari paman Brahmana? Mengapa pula ia bersikeras memaksa paman Brahmana supaya mengakui namanya sebagai kuda Anjampiani? Mengapa ia memaksa paman Brahmana supaya mengatakan di mana arca Aksobia disimpan? Siapa yang dimaksud dengan Gajah Kencono itu? Gairah anak itu makin meluap. Sesaat ia lupa bahwa pada saat seperti itu ia harus sudah kembali pulang memasukkan kambing gembalaannya ke kandang. Lupa pula ia akan wajah bengis dari Nyi Buyut yang akan menyambutnya dengan hamun makian. Lupa sudah ia akan lapar yang harus dideritanya malam itu karena Nyi Buyut tak mau memberi makan apabila ia terlambat pulang. Seluruh perhatian Dipa terkait pada Brahmana dan pendeta yang saat itu sedang duduk pejamkan mata. Ia ingin tahu bagaimana kesudahan peristiwa itu. Keinginan keluar mendapatkan Brahmana itu terpaksa ditekan. Jelas dilihatnya bagaimana tadi pendeta itu terhuyung-huyung mundur dan muntah darah. Tentu pendeta itu menderita luka karena hantaman Brahmana Anuraga. Tepat pada saat pikiran Dipa tiba pada kesimpulan itu, sekonyong-konyong pendeta itu berbangkit seraya maju menghampiri ke tempat Brahmana Anuraga. Anuraga masih duduk pejamkan mata. "Hai kuda Anjampiani," teriak pendeta itu seraya hentikan langkah di hadapan Brahmana. "Tak kukira engkau memiliki ilmu pukulan yang sedemikian dahsyat. Tetapi jangan engkau cepat mengira aku sudah hancur. Hayo, bangkitlah, kita adu kesaktian lagi." Namun Brahmana Anuraga tetap membisu. Sedikitpun ia tak bergerak dari semedinya. Hanya wajahnya tampak memburat merah. "Hai kuda Anjampiani, apakah engkau tuli? Aku tak mau mencari kemenangan secara licik.
Kuberimu kesempatan untuk bangun dan melawan, agar engkau mati dengan puas, seru pendeta itu pula. Tetapi Anuraga tetap diam tak berusik. Kuda Anjampiani, teriak pendeta itu makin keras. Jika engkau tetap berpura-pura mematung, kuanggap engkau meremehkan kemurahan hatiku. Aku muak melihat tingkah begitu. Namun kalau engkau memang benar-benar terluka parah, baiklah, engkau menyerah saja. Kita dapat bekerja sama dan aku hapus semua dendam permusuhan kita. Anuraga tetap tak bergerak. Kuda Anjampiani, rupanya engkau memang keras kepala atau memang sengaja hendak mempermainkan diriku. Baiklah, memang sukar untuk bicara padamu dengan bahasa halus. Rupanya orang semacam engkau ini hanya mengenal bahasa kekerasan. Seru pendeta seraya melolos kalung tasbih yang melingkar di lehernya. Mudah-mudahan engkau mendapat kesadaran setelah berkenalan dengan tasbih ini. Kalung itu diputar oleh pendeta. Secepat angin menyambar, suaranya mendengung-dengung laksana prahara bertiup. Dipa amat terkejut sekali. Sejak tadi ia sudah merasa gelisah melihat paman Brahmana itu duduk seperti patung. Benarkah paman Brahmana itu menderita luka parah? Kalau benar demikian, tentu berbahaya sekali. Sedangkan tadi ketika saling berhadapan bertempur, pendeta itu mampu menjepit bahu Brahmana. Apa pula sekarang, Brahmana itu duduk pejamkan mata dan pendeta siap menghajar dengan kalung tasbih. Dipa kucurkan keringat dingin ketika melihat pendeta itu memutar kalung tasbih dan hendak dihantamkan ke Brahmana Anuraga. Cepat ia hendak menerobos keluar dari persembunyiannya untuk merintangi perbuatan pendeta itu. Tetapi terlambat. Kalung tasbih pendeta itu tampak berubah seperti segulung cahaya hitam yang melayang ke arah kepala Brahmana Anuraga. Pak, baru Dipa hendak menjerit memanggil Brahmana Anuraga, tiba-tiba mulutnya terhenti mengangat di tengah jalan. Apa yang disaksikannya benar-benar tak pernah dibayangkan. Bahkan pendeta itu pun mendesis terkejut ketika hamburan tasbihnya menghantam tempat kosong. Brahmana Anuraga dengan masih tutup pejamkan mata menyurut mundur. Teriakan terhenti dari Dipa itu cukup mengusik perhatian Brahmana dan pendeta. Sejenak pendeta itu melirik ke arah gerumbul tempat Dipa bersembunyi. Namun secepat kilat ia arahkan perhatian kepada Anuraga pula. Nyata engkau hendak mempermainkan aku. Dengan sebuah gerak harimau menerkam, ia loncat menyambut Brahmana. Namun untuk yang kedua kalinya ia harus mengeluh kecut, karena taburan tasbihnya hanya menyarang angin kosong. Masih dia seperti patung. Anuraga melayang ke samping. Bedebah, engkau berani menghina aku, teriak pendeta makin kalap. Dan makin gencarlah ia merangsangkan tasbihnya. Kiranya butir-butir biji tasbih itu terbuat dari bahan batu hitam yang luar biasa kerasnya. Di tangan pendeta itu, tasbih dapat dijadikan alat penghancur batu dan logam. Apabila tubuh manusia terhantam, pasti leburlah tulangnya. Pendeta itu melakukan serangan bertubi-tubi sampai berpuluh kali, namun hasilnya tetap nihil. Sesungguhnya dengan peristiwa itu ia sudah harus insaf bahwa kepandaian Brahmana muda itu memang lebih unggul dari dirinya. Tetapi rupanya pendeta itu bahkan makin kalap. Tiba-tiba ia tertawa keras sekali. Nadanya bagai guruh memekik-mekik di udara. Tiba-tiba pula ia hentikan tertawanya dan berseru menggeledak. Kuda Anjampiani, jangan cepat berbangga dulu. Aku masih mempunyai cara untuk menghajarmu sampai engkau merangkak-rangkak minta ampun. Sekali tangannya berayun, maka kalung tasbih itu pun menjulur lurus memanjang, terus ditusukkan kepada Brahmana. Dan serentak dengan gerakan itu, tangan kirinya pun berayun menghantam. Pada saat Brahmana menghindar ke samping, tasbih pun sudah cepat bergerak menyapu. Brahmana kerutkan dahi.
Rupanya ia mengalami kesulitan dalam menghadapi serangan lawan yang robah siasatnya. Sesungguhnya dengan tutup pejamkan mata itu, ia lebih berhasil menghadapi serangan lawan. Ia kembangkan ilmu genta kaleleng, ialah pemusatan seluruh semangat dan pikiran ke arah penajaman indera pendengaran. Hamburan daun kering yang bertebaran ke tanah, layang burung berterbangan dapat didengar dan dibedakan arahnya. Brahmana Wikutama, pendeta yang telah mencapai tataran tinggi dalam peresmedian, dapat meningkatkan ilmu genta kaleleng itu untuk menangkap getaran-getaran semu dari alam halus atau alam guru loka. Namun pendeta itu ternyata bukan tokoh sembarangan tokoh, melainkan seorang pendeta yang berilmu tinggi. Anuruga sibuk juga dibuatnya. Cepat dan derasnya pukulan yang dilancarkan pendeta itu menimbulkan kesiur angin yang membingungkan, bahkan hampir mengaburkan pendengaran telinganya. Tambah pula dahan dan ranting pohon yang silih menyilang. Gerumbul onak yang membiak hendak meluaskan daerah kekuasaannya amat memancang gerakan Anuraga. Pada saat Anuraga mempertimbangkan hendak mengakhiri ilmu genta kaleleng dan berganti dengan lain siasat, sekonyong-konyong tubuhnya disambar angin keras. Ia tak sempat membuka mata. Kedua tangan menekan tanah dan tubuhnya pun melambung ke udara. Duk! Kepalanya terbentur dahan kayu, dan serempak dengan itu pula tubuhnya pun melanggar gerumbul ranting yang lebat. Benturan itu menyebabkan kepalanya benjol berdarah dan patahnya sebatang ranting besar. Ketika meluncur turun dan tegak di tanah, tiba-tiba ia mendapat pikiran. Dipungutnya batang ranting lebat itu. Pada saat pendeta maju menyerang, cepat ia song-songkan batang ranting itu. Pendeta itu sangat terkejut ketika tasbihnya terlibat dalam silang-silang ranting. Dan pada saat itu juga Anuraga pun meloncat menerkam kepalanya. Pendeta itu dihadapkan di antara dua pilihan: lepaskan tasbih dan loncat mundur, atau kepalanya termakan tangan lawan. Tetapi harapannya pendeta itu menghendaki kedua-duanya. Serentak ia condongkan kepala ke samping sambil menarik tasbih. Tetapi tiba-tiba Anuraga merubah siasat. Genggam tinjunya ditebarkan untuk menyambar karena jarak amat dekat dan gerak sambar itu amat cepatnya. Pendeta itu tak sempat menghindar lagi, namun masih ia berusaha untuk menunduk agar mengurangi ancaman lawan. Brahmana mendesus kecut. Ia dapat menjamah kepala lawan lalu mencengkramnya. Tetapi alangkah kejutnya ketika gundul pendeta itu tertanggal, dan pendeta itu pun segera menggelincir beberapa langkah ke samping. Anuraga tegak terlongong memandang seungkap kulit tipis yang berada di tangannya. Kemudian ia memandang ke muka ke arah lawan. "Hai engkau!" Serentak Anuraga berteriak kaget demi melihat perwujudan pendeta itu. Tidak lagi pendeta itu berkepala gundul, melainkan telah tumbuh rambut secara mendadak. Anuraga cepat dapat menyadari apa yang terjadi. Pendeta itu bukan pendeta sesungguhnya, melainkan orang biasa yang menyamar dan menutup kepalanya dengan seungkap kulit. Pendeta yang tegak beberapa langkah di sebelah muka itu pun tampak pucat wajahnya, tetapi cepat pula ia tenang kembali lalu tertawa renyah. "Apakah engkau masih menyangkal kuda Anjampiani? Bukankah engkau Kakang Windu Janur? Ingatanmu tajam benar." Penyamaran pendeta itu tertawa hina. "Benar, aku memang Windu Janur. Seperti harinya engkau adalah kuda Anjampiani." "Windu Janur, mengapa engkau membayangi jejakku? Siapakah yang menugaskanmu?" Windu Janur tertawa nyaring. Demikian kisah adu kesaktian antara kuda Anjampiani anak Ronggolawe versus Windu Janur.
Siapakah di antara keduanya yang akan menjadi pemenang? Kita nantikan di babak berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.